Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah sekalian. Nah, di sini ustazah akan membahas penyelesaian mengenai jawaban matematika yang benar untuk soal ayo aplikasikan pada halaman 13. Nah, di sini ustazah lihat jawaban kalian itu dari halaman 13 ini yang nomor 5 sampai nomor 7 itu masih bermasalah. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan dari soal nomor 1. Soal yang pertama, itu Tigor memesan bakso 1/2 porsi. Lalu Tigor memesan kembali 1/2 porsi bakso. Berapa porsi bakso yang Tigor pesan? Nah, di sini Tigor memesan 2 kali bakso dengan porsi yang sama. Berarti porsi pertama tadi itu 1/2 atau setengah. Kemudian dia memesan kembali 1/2 porsi, berarti porsi pertama ditambah dengan porsi kedua. Ditanya, berapakah porsi bakso yang Tigor pesan? Jadi kedua porsi tadi kalian jumlahkan. Di sini sudah terlihat bahwa penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 2. Jadi kalau untuk penyebut yang sudah sama, kalian tidak perlu lagi menyamakan penyebut. Tinggal kalian tulis penyebutnya sama dengan 2. Kemudian untuk selanjutnya, pembilang kedua pecahan tersebut kalian jumlahkan 1 ditambah 1. Sehingga 1 ditambah 1 itu 2, penyebutnya sama dengan 2. Sampai di sini sudah benar. Tapi kalau kalian menyederhanakan lagi, itu juga jauh lebih benar. 2/2 itu sama dengan 1. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 2. Soalnya berbunyi, Susan membeli gula pasir 1/4 kg, mentega 2/4 kg, tepung terigu 1/4 kg, dan telur 1/4 kg. Berapa kilo jumlah berat barang-barang yang dibeli Susan? Nah, di sini dia bilang berapa kilo jumlah. Berarti semua barang-barang yang dibeli Susan kalian jumlahkan. Yang pertama tadi itu gula sebanyak 1/4 kg. Kemudian Susan membeli lagi mentega sebanyak 2/4 kg. Kemudian membeli lagi tepung sebanyak 1/4 kg. Yang terakhir itu telur sebanyak 1/4 kg. Sama seperti yang soal nomor 1 tadi, itu penyebutnya di sini sudah sama semua, yaitu 4. Jadi kalian hanya menuliskan penyebut itu satu saja, 4. Kemudian kalian tinggal menjumlahkan pembilang masing-masing pecahan. Yang pertama itu 1, yang kedua itu 2, yang ketiga itu 1, yang keempat itu 1. Kemudian jumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 2, 3, 3 ditambah 1, 4, 4 ditambah 1, 5. Jadi diperolehlah 5/4. Jadi kalau pertanyaannya berapa kilo jumlah berat barang-barang yang dibeli Susan, berarti Susan membeli barang jumlahnya semua, baik gula, mentega, tepung, dan telur itu sebanyak 5/4 kg. Ini berat keseluruhan dari barang-barang yang dibeli Susan. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3. Nah, di sini berbunyi Salman membutuhkan tali untuk mendirikan tenda. Tali sepanjang 3/4 meter untuk pasak depan dan 3/4 meter untuk pasak di belakang. Berapa meter panjang tali yang dibutuhkan Salman? Nah, di sini sama. Kita tinggal menjumlahkan tali yang sepanjang 3/4 meter yang untuk pasak depan, kemudian tali 3/4 meter untuk pasak belakang. Karena yang ditanya berapa meter panjang tali, tali keseluruhan, berarti kalian jumlahkan yang untuk pasak depan tadi itu 3/4 untuk pasak depan, ditambah 3/4 lagi untuk pasak belakang. Kalian jumlahkan. Sama halnya dengan soal nomor 1 dan 2, karena penyebutnya sudah sama, yang kalian tulis hanya 1 saja. Kemudian pembilangnya, kedua pecahan itu kalian jumlahkan. 3 ditambah 3 itu sama dengan 6. Berarti hasilnya 6/4. Sampai di sini sudah
benar. Tapi kalau kalian mau menyederhanakannya kembali, itu di sini sama-sama dibagi berapa yang bisa? Kalau kalian sama-sama bagi 4, 6-nya tidak bisa. Kalau kalian sama-sama bagi 3, 4-nya tidak bisa. Jadi yang bisa sama-sama kedua belahan baik pembilang dan penyebut ini dibagi, itu sama-sama dibagi 2. 6 bisa dibagi 2, 4 juga bisa dibagi 2. Jadi 6 dibagi 2 itu 3, 4 dibagi 2 itu 2. Jadi hasil paling sederhana untuk berapa meter panjang tali yang dibutuhkan Salman itu 3/2 meter. Nah, baiklah anak-anak ustazah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 4. Pertanyaannya berbunyi, kakek Rahman mempunyai kebun di belakang rumah. 1/4 bagian kebun ditanami singkong, 1/4 bagian tanami pohon pisang, 1/4 bagian ditanami pohon terong. Berapa bagian tanah yang ditanami oleh kakek Rahman? Nah, sama halnya seperti soal nomor 1, 2, dan 3. Di sini ditanya berapa bagian tanah yang ditanami oleh kakek Rahman. Tinggal kalian jumlahkan apa saja yang ditanam oleh kakek Rahman. Yang pertama tadi, kebun ditanami 1/4 singkong. Kemudian ditambahkan lagi, ditanami dengan 1/4 pohon pisang. Kemudian tambahkan lagi dengan 1/4 bagian pohon terong. Nah, seperti ini. Kemudian penyebutnya juga sudah sama semua. Jadi kalian tulis 1 saja. Tinggal kalian jumlahkan pembilang. 1 ditambah 1 ditambah 1. 1 untuk singkong, 1 untuk pisang, 1 untuk terong. Kalian jumlahkan. 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi 3/4. Nah, di sini 3/4 tidak bisa disederhanakan. Jadi kalau tidak bisa disederhanakan, cukup sampai di sini sudah benar. Baiklah anak-anak ustazah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini cukup berbeda dengan soal nomor 1 sampai dengan nomor 4. Karena nomor 5 ini pecahan yang digunakan itu pecahan campuran dan pecahan biasa, sedangkan 1 dan 4 itu pecahan biasa. Nah, pecahan campuran ini kemarin sudah Ana jelaskan di video hari Selasa kalau Ana tidak salah. Nah, silakan nanti Anda sekalian buka kembali video tentang pecahan campuran, karena di sana ada penjelasan mengenai penjumlahan pecahan campuran dan pecahan biasa. Nah, sekarang kita bahas yang soal nomor 5. Sofia mempunyai pita 2 1/4 meter. Jika 2/4 digunakan untuk mengikat rambutnya, berapa panjang pita yang masih ada? Nah, perbedaannya kalau nomor 1, 2, 3, dan 4 tadi itu kalian menjumlahkan, karena dia setelah membeli kembali. Kalau yang nomor 5 ini, dia mempunyai pita, kemudian digunakan, berarti kan mengurangkan pita yang kita punya. Jadi Sofia mempunyai pita 2 1/4 meter. Ini tadi pita yang tersedia. Kemudian digunakan sebanyak 2/4 untuk mengikat rambut. Berarti kita kurangkan, bukan jumlah, sebanyak 2/4. Berapa panjang pita yang masih ada? Nah, kalau tampilannya seperti ini belum bisa kalian mengurangkan atau menjumlahkan. Kenapa? Karena pecahan campuran tidak bisa dikurangkan atau dijumlahkan dengan pecahan biasa. Begitupun sebaliknya. Jadi, cara yang pertama itu kalian harus ubah dulu pecahan yang campuran ke dalam bentuk pecahan biasa agar bisa dijumlah. Sekarang, yang pertama caranya kalian ubah dulu nih. 2 1/4 ke dalam bentuk pecahan biasa. Sama halnya cara menjadikan pecahan campuran pecahan biasa itu penyebut kalian kalikan dengan bilangan asli yang 2 ini, bilangan pokoknya. 4 dikali dengan 2 ditambah dengan 1. Jadi 4 dikali 2 8 ditambah 1 9. Sehingga pembilangnya berubah menjadi 9. Penyebutnya masih tetap 4. Kemudian dikurangkan dengan
2/4. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama, kalian tinggal mengurangkan pembilang yang ada di masing-masing pecahan. Penyebutnya sudah sama 4, seperti tadi kita tulis satu saja, yaitu 4. Pembilangnya, di sini dia dikurang, berarti kalian kurangkan 9 dikurangi 2. Berarti 9 dikurangi 2 berapa? Itu 7. Sehingga diperoleh untuk berapa panjang pita yang masih ada itu sebanyak 7/4 meter. Nah, ini ya. Baiklah anak-anak ustazah, sekarang kita berlanjut ke soal yang nomor 6. Bunyinya, Ika membawa bekal sebuah roti. Roti itu dibagikan kepada Salman sebanyak 1/4 bagian dan Jono 2/4 bagian. Berapa sisa roti bagian Ika? Nah, di sini disebutkan bahwa Ika membawa bekal sebuah roti, berarti ada 1 roti yang dimiliki Ika. Kemudian 1 roti yang dimiliki ini dibagikan kepada Salman sebanyak 1/4 bagian. Berarti roti tadi itu kan berkurang sebanyak 1/4. Berarti operasi yang digunakan itu pengurangan 1/4 bagian. Kemudian dia bagikan lagi kepada Jono sebanyak 2/4 bagian. Berarti roti Ika tadi berkurang lagi sebanyak 2/4 bagian. Nah, begini tampilannya. Dari soal cerita tadi, buat model matematikanya seperti ini, baru kita operasikan dengan cara yang sudah Ustazah jelaskan kemarin, baik itu pecahan dan pecahan campuran, penjumlahan dan pengurangannya. Nah, di sini ada bilangan asli, pecahan biasa dan pecahan biasa. Ketiga bilangan ini tidak bisa dijumlahkan. Kenapa? Karena dia tidak sejenis. Yang ini pecahan, yang ini pecahan, ini bilangan asli. Jadi caranya bagaimana? Caranya tinggal kamu jadikan pecahan asli ini ke bentuk pecahan biasa. Kalau di sini 4, berarti di sini juga harus 4 pernya. Kalau dia 4, kalau dia di sini 1, berarti kan di sini pembilangnya juga 4. 4 dibagi 4 itu sama dengan 1. Jadi 1 sama 4/4 itu nilainya sama, cuma beda bentuknya. Ini bilangan asli, ini bilangan pecahan. Kenapa jadi diubah ke dalam bilangan pecahan? Karena kita mau menjumlahkan dengan 1/4 dengan 2/4. Karena pecahan sama pecahan itu kalau tidak sama tidak bisa dijumlah atau dikurangkan. Jadi bilangan asli tadi kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Nih, bentuknya berbeda tapi nilainya sama. Ini 1, ini juga 1, tapi 4/4 bentuk pecahannya. Sekarang tinggal kalian kurangkan. 4 dikurang 2/4. Nah, sama halnya soal yang yang sebelumnya tadi ya, sudah Ustazah jelaskan kalau penyebutnya sudah sama, yang ditulis hanya 1 penyebutnya. Kemudian pembilangnya tinggal kalian kurang atau jumlahkan sesuai perintahnya. Kalau ini kan dikurangkan, berarti pembilangnya kalian kurangkan. 4 dikurangi 1 dikurangi 2. 4 dikurangi 1 itu 3. 3 dikurangi 2 itu 1. Berarti jawaban yang diperoleh adalah 1/4. Jadi sisa roti bagian Ika itu adalah 1/4. Ini sisa roti bagian Ika. Tidak kelihatan ya, maaf. Nah, ini dia 1/4 itu sisa roti bagian Ika. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 7. Bunyinya, Susan akan membuat baju untuk bonekanya. Dia membeli 1 meter bahan. Ternyata baju boneka yang hanya memerlukan 3/4 meter saja. Berapa meter bahan yang tersisa? Nah, sekarang kalian cerna dulu nih soal ceritanya. Susan akan membuat baju untuk bonekanya. Dia mempunyai bahan itu 1 meter, berarti 1 meter itu bahan baju yang dimiliki Susan. Ternyata baju boneka hanya memerlukan 3/4. Berarti kan dari 1 meter tadi kalian ambil 3/4 untuk membuat baju boneka tadi.
1 meter tadi diambil 3/4 untuk membuat baju boneka. Berarti kan 1 meter tadi itu otomatis berkurang sebanyak 3/4. Berarti operasi yang dipakai itu pengurangan 3/4. Tinggal kalian operasikan, kalian jalankan. Oh, kalau pengurangan tadi kata ustazah, kalau dia bentuk pecahan dan bilangan asli itu tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Harus bilangan aslinya diubah ke dalam pecahan biasa. Samakan penyebutnya dengan pecahan yang akan dikurangkan. Di sini 4, berarti penyebutnya di sini juga 4. 4 ini berapa pembilangnya dibagi 4 yang menghasilkan 1? Oh, 4. Berarti 4/4 itu sama dengan 1 dikurangi 3/4. Sama kan penyebutnya? Kita tulis 1. Pembilangnya tinggal kita kurang karena di sini operasinya kurang. 4 dikurangi dengan 3. Berarti 4 dikurangi 3 1. Jadi berapa meter ban yang tersisa? Ini sisanya adalah 1/4 meter. Nah, bisa anak-anak sekalian, ada yang ditanyakan lagi?